Kami persembahkan program Santapan Rohani. Terambil dari Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Judul renungan kali ini, Bersorak-sorak Karena Kita, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Seorang ayah muda menggendong bayi laki-lakinya sambil menimang dan bernyanyi dengan irama yang meneduhkan hati. Karena sang bayi memiliki gangguan pendengaran, ia tidak bisa mendengar suara atau nyanyian ayahnya. Namun, sang ayah tetap bersenandung dengan penuh kasih sayang kepada anaknya. Usaha itu pun membuahkan senyum manis dari bayi kecilnya. Gambaran interaksi ayah dan anak tersebut sangat mirip dengan perkataan yang disampaikan Nabi Zefanya. Nabi Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa Allah bergirang dan bernyanyi dengan sorak-sorai karena anak-anaknya, yaitu umat Yerusalem. Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Allah senang berbuat baik kepada umat kesayangannya, seperti menyingkirkan hukuman yang mereka derita dan membinasakan musuh mereka. Zefanya menyampaikan kepada umat Allah bahwa mereka tidak perlu lagi merasa takut dan mempunyai alasan untuk bersorak-sorai. Sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita sering sulit mendengar, tidak sanggup, atau bahkan tidak mau menaruh perhatian kepada nyanyian kasih Allah yang penuh kegirangan karena kita. Kasih-Nya kepada kita sama seperti kasih ayah muda tadi, yang menyanyi dengan penuh cinta untuk bayinya, meskipun bayi itu tidak bisa mendengar. Allah juga telah membebaskan kita dari hukuman, sehingga kita memiliki lebih banyak alasan untuk bersukacita. Alangkah baiknya jika kita menajamkan pendengaran kita untuk lebih jelas menangkap nada sukacita yang terdengar nyaring dalam suara Allah. Bapa, tolonglah kami agar dapat mendengar nyanyian kasih-Mu dan menikmati rasa aman berada dalam dekapan-Mu. Apa yang selama ini menghalangi Anda mendengarkan suara Allah? Dan apa yang dapat Anda lakukan untuk menajamkan pendengaran Anda supaya bisa mendengar kegirangan Allah? Ya Allah, terima kasih karena Engkau berkenan kepadaku. Kiranya aku selalu mendengar suara-Mu yang bersorak girang karena aku.